Halo, selamat sore. Selamat berjumpa lagi dengan saya di Dahana Dewa Channel Tiso. Semoga di sore ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberi rahmat dan hidayah Tuhan Yang Maha Esa, dan dijauhkan dari segala mara bahaya, terutama di musim pandemi COVID-19 seperti ini. Sore ini saya akan membahas kelanjutan dari video saya yang sebelum ini, yaitu tentang pembahasan ketajaman rasa melalui meditasi. Tentunya bagi kalian semua yang belum subscribe, silakan di-subscribe, karena subscribe gratis buat panjenengan. Jadi jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Jadi mari kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang ketajaman rasa melalui meditasi. Sesungguhnya meditasi sendiri itu sangat dianjurkan oleh setiap agama yang berada di negara kita, mulai dari Islam, Hindu, Buddha, Kristen. Cuma di Islam bahasanya sedikit diganti menjadi bahasa tasawuf, karena sangat dekat hubungannya antara diri kita dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk ketajaman rasa sendiri yang dimana digali melalui proses meditasi itu sebenarnya sangat simpel, ya. Jadi kita tidak perlu bingung, tidak perlu was-was, tidak perlu khawatir. Dengan berjalannya waktu, ketika panjenengan semua belajar, termasuk saya, di situ akan terbentuk sebuah keyakinan yang sangat kuat, sehingga rasa panjenengan itu adalah rasa kemurnian diri dan rasa yang sesungguhnya apa yang jenengan pikirkan. Terus yang kedua, mungkin bagi kita semua sebelum melakukan meditasi atau relaksasi, di situ kita akan melakukan sesuatu yang dimana agar kita kelihatan seger, kelihatan fresh, agar ketika dalam proses meditasi tersebut kita tidak capek, kita tidak lelah, walaupun hanya dalam hitungan menit. Karena ketika seseorang kusuk benar dalam meditasinya, dia tidak akan pernah merasakan kelamaan waktu dalam bermeditasi. Jadi dia sadar dia duduk, tapi seolah-olah dia hilang. Maksudnya hilang itu rasanya hilang, karena kenikmatan atau kekusukan yang dia rasakan ketika kita melakukan meditasi dengan cara duduk bersila. Jadi di situ saya katakan di situ sebagai kekusukan dalam kita meditasi pikir, mungkin. Sehingga jenengan hanya memahami nafas panjenengan, bahkan panjenengan lupa ketika jenengan bernafas. Jadi sebelumnya begini, kita akan bahas dulu tentang ketajaman rasa melalui meditasi yang tepat dan benar, dan tentunya lebih simpel. Jenengan bisa membuktikan ketika jenengan mempelajari ini dalam waktu beberapa hari saja, minimal 5 hari. Sangat erat hubungannya antara ketajaman rasa dan penglihatan mata ketiga kita, atau di situ bisa dikatakan dengan terbukanya kelenjar pineal kita. Sehingga kadang sang pelaku meditasi di situ sangat kaget ketika mata ketiganya terbuka dan melihat pemandangan yang di luar jangkauan kita sebagai makhluk bersosial. Sekarang saya contohkan ketika jenengan meditasi itu, untuk saya pribadi, saya biasa membasuh muka dulu, atau mungkin buat panjenengan silahkan untuk berwudu atau bagaimana agar terlihat fresh. Setelah itu panjenengan duduk
duduk menghadap yang mana yang terbaik dan nyaman buat panjenengan. Terus ketika panjenengan melakukan meditasi, panjenengan hanya duduk diam, posisi tegap. Kalau saya pribadi biasa dengan bersila, sehingga saya tetap mengontrol kedua tubuh saya, yaitu tubuh kasar saya dan tubuh halus saya, yaitu antara raga kasar, raga halus. Ketika seimbang maka kesadaran akan tetap terjaga. Dan di sini saya lakukan sering saya lakukan mulai dari dulu. Sekarang ya sering, cuma tidak sesering saat itu. Untuk melatih ketajaman rasa sendiri, dulu saya sering dengan meminta izin pada Tuhan saya. Karena saya beragama Muslim, jadi saya tetap meminta izin pada Tuhan saya, yaitu dengan cara Bismillahirrahmanirrahim. Apa niat saya utarakan dalam hati saya. Kadang tanpa sengaja pun keperucut melalui lesan saya, yaitu misalnya begini: Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, tunjukkanlah yang gaib menjadi nyata. Di situ saya lakukan setiap hari sampai beberapa hari, dan di situ terbuka yang namanya mata ketiga saya. Karena rasa saya ini sering mempengaruhi otak saya di kala itu, maka saya berusaha membuktikan dengan cara saya sendiri, yaitu melalui tahap-tahapan di situ, tahap-tahapan dalam meditasi. Jadi saya berdoa seperti itu, meminta izin seperti itu, sehingga saya duduk bersila, kadang membawa tasbih, kadang enggak membawa tasbih, tapi saya tetap fokus pada nafas. Namun pikiran saya selain fokus di nafas, tetap fokus pada dada. Karena saya yakin ketika saya fokus di dada saya, di bagian dada saya, di situ sangat dekat hubungannya dengan penglihatan saya atau terbukanya mata ketiga saya, sehingga saya melakukan itu terus-menerus tanpa ada yang membimbing dan tanpa ada yang mengarahkan. Pada tahun 2010 saya mulai diarahkan sama teman-teman saya dari berbagai kalangan, dari berbagai kalangan, dari berbagai agama. Di situ sering menyarankan saya karena beliau-beliau tahu kalau saya suka seperti ini, saya suka begini, suka begitu. Intinya beliau-beliau itu tahu tentang potensi saya. Sehingga dari situ saya bisa menemukan walaupun ini saya katakan bukan pencapaian, saya bisa menemukan dan bisa melewati semua itu. Jadi saya dengan cara duduk, tangan seperti ini, atau kita pasang seperti mudra, gini kan mudra. Nah, jadi begini saya tuangkan di atas lutut. Dengan cara seperti itu, maka titik fokus saya lebih cepat daripada tidak seperti itu. Ada lagi beberapa teman saya yang masih menggunakan media untuk menghantar tingkat kefokusan mereka. Medianya biasanya kalau enggak dupa itu dengan minyak ditaruh pucuk hidung sini, sehingga itu akan mengantar kefusukan mereka dalam mencapai satu penjurusan yang dia inginkan. Maksudnya penjurusan otak dia, atau mungkin penjurusan dari keinginan, sehingga mereka mencapai apa yang dia inginkan, gitu. Jadi sekali lagi di sini untuk mempertajam rasa, saya cukup fokus di bagian dada bawah, pokok antara dada ini sampai atas, silahkan dicari dulu. Di situ ada titik fokus untuk mengolah ketajaman rasa. Karena saya sendiri sebagai seorang pelaku meditasi tanpa pembimbing, jadi saya melakukannya yo anggerto wae, atau mungkin bisa dikatakan
Anggerto itu bahasa Indonesianya ya sesuka hati saya gitu. Dan tentunya tetap dengan posisi yang dimana posisi yang saya ambil kenyamanannya gitu loh. Jadi di sore ini saya kira cukup sekian dulu. Semoga sedikit ulasan ini sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri sendiri dan keluarga. Selamat sore, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu Rahayu Rahayu.